Nah Bu, izin kita konfirmasi ya Bu ya, Ya. terkait dana insentif COVID-19 untuk tenaga medis yang tidak dicairkan, artinya tidak bisa dicairkan untuk RSUD Lupus Kaping. Itu penyebabnya Bu? Kalau dari versi RSUD sendiri kan lah, yang dari Dinkes gitu ya. Penyebabnya SPM tidak keluar ya? SPM tidak keluar Bu ya? Ya. Oke Bu. Kronologi awalnya kan untuk pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dengan dana BOK tambahan tahun 2020 itu ada 4 KMK yang mengatur. Yang KMK 278 di situ perintahnya dibayarkan dari Maret sampai Mei 2020. Kemudian keluar lagi KMK 392 yang mengaturnya tetap sama dari Maret sampai Mei 2020. Kemudian setelah itu keluar lagi KMK untuk memperbaharui 392 dengan obat-obat dulu. Nah disitulah barulah keluar dari Maret sampai Desember 2020. Yang ketiga berarti Bu ya? Ya. Kemudian yang terakhir KMK 2539 dari Maret sampai Desember 2020. Nah kawan-kawan RSUD menyampaikan usulan di November tanggal 16, yaitu usulan Juni dan Juli. Kemudian di bulan apa ya sampai 16 November 2020. Berarti ini KMK kedua Bu ya? Iya, KMK yang kedua. Iya, ketiga keluar Juli Bu ya? Yang 28 KMK Juli. 447 itu baru yang 23 Juli. 23 Juli. Yang menyatakan itu Maret sampai Desember. Boleh dibayarkan. Sampai Desember. Nah, 23 Juli. Nah, pada saya masuk ke bidang Kesmas, KMK yang keluar masih 392. Ya, 392 awalnya. Makanya karena di sini bunyinya dari Maret sampai Mei, sementara kawan-kawan RSUD untuk mencairkan dana yang dilantik September 19 Agustus. Agustus. Ya, Itu udah keluar KMK yang masih ini KMK-nya. pembayaran sampai Juni, ya, sampai Desember. Kita anggarannya masuk ke kas daerah tanggal 7 Juli 2020. Saya dilantik 19 BOK tambahan Bu Agustus, ya? BOK tambahan. 2020. Dan saya terhitung sebagai KPA, SK-nya tanggal 2 September 2020. Waktu itu yang masih ada KMK-nya masih 392. Nah, kawan-kawan RSUD memasukkan usulan pada tanggal 16 November 2020. Kemudian 17 Desember sampai kita tanggal 19 ada acara pembahasan anggaran di Pekanbaru. ada beberapa verifikator Ya. yang ikut. Kemudian kita masuk lagi kantor Pak, tanggal hari Seninnya, tanggal Senin 23. 23. Ya, kemudian kita buatkan surat untuk dilakukan verifikasi besoknya, tanggal 24. Nah, ternyata salah satu verifikator, ya kan verifikator itu ada dari unsur Dinkes, ada dari unsur pengusul, dan ada dari pengawas. Nah, yang dari unsur pengawas ini, dia ada kegiatan stok of name obat di puskesmas sampai tanggal 30 November. Makanya kita tunda rapat tanggal 30 November. Nah, tanggal 30 November kita lakukan rapat verifikator. Keluarlah hasil, ada yang perlu diperbaiki oleh RSUD. Kita Bentar, Bu. sampaikan. SK verifikator itu total jumlah berapa orang? Yang di SK verifikator Kabupaten 12. 12 Bu. Ya. Tidak hadir satu orang, tidak hadir karena tidak hadir satu orang, artinya ini memang tertunda karena tidak hadir satu orang Bu ya? Bukan Pak, kami kan karena Dinkes dan RSUD ya, di pengawas ada masuk, kami itu sebagai untuk penengah nantinya kalau ada permasalahan. Nah setelah itu kan perbaikan tuh RSUD, kita kembalikan ke RSUD tanggal 30 untuk perbaikan 30 November. Nah hasil perbaikan yang kita sampaikan masuk tanggal 23 Desember. Ditambah 2 bulan. Yang tadi awalnya disampaikan Juli, pas tanggal 23 itu ditambah dengan Agustus September.
Berarti jadi 4 bulan. Ya. Ya. Tanggal 23 itu hari Rabu. 24 sampai 27 libur. Ya kan? Kemudian tanggal 28 kita buat surat untuk rapat verifikator. Kemudian kita rapat bahwasanya masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian karena ada ini Agustus September yang baru, perlu lebih fokus lagi untuk verifikasi itu, karena itu verifikasi awal, Ya. bukan buat untuk Agustus sama September. Kemudian kita verifikasi tanggal 28 tidak siap, kita janji lagi 29. Pada saat itu kita janji dengan pihak RSUD. RSUD akan membawa anggotanya ke Dinkes dan sarana-sarananya. Nanti kalau ada perbaikan langsung diperbaiki. Nah, ternyata kawan-kawan RSUD tidak datang. Tidak datang Bu ya pada Ya. tanggal Yang tanggal 29 29 Bu. Yang Nah. datang gimana? tidak datang. Kesalahan awalnya itu Bu pas verifikasi awal dari tim verifikasi kabupaten itu di poin-poinnya apa saja dulu? Aduh, baca Banyak dulu. nanti Nah, di itu- hasil verifikator ada dia. Nah itu yang perlu kita Di sebagai hasil gambaran bagi verifikator kita. ada dia. Apa-apa yang perlu diperbaiki. Baca dulu, ya, baca Coba dulu. berikan gambaran. Ya, nanti Nanti salinan kan bisa Ah. nanti. Kemudian pada tanggal 29 kita verifikator. Nah, karena belum juga selesai, ya kan? Diteleponlah pihak RSUD untuk datang bahwasanya hari ini verifikator kita belum selesai, akan dilanjutkan lagi besok pagi. Nah, besok pagi sudah tanggal 30, itu kan sudah hari terakhir. Nah, kemudian janjinya juga seperti itu, akan membawa anggotanya ke Dinkes dengan sarananya. Kalau nanti ada lagi yang perbaikan, akan segera ditukar. Nah, seiring kita sudah verifikator, pihak RSUD menelpon, tidak jadi datang. Kami tunggu di sini aja lah, kalau nanti ada perbaikan, kami akan lebih minat untuk minta tanda tangan ke personal. Ya, oke. Nah, akhirnya verifikasi siap sekitar jam 11-an. Kita sampaikan hasil yang perlu diperbaiki. Karena jam kerja kita kan sampai tanggal jam 16 ya. Nah, pada saat 15.30 pihak BPUD menelpon PPTK bahwasanya kita dianjurkan untuk datang ke sana untuk bertemu dengan pihak RSUD dan BPUD. Nah, kita pilih undangan itu. Alah. Ternyata disampaikan oleh BPUD, RSUD tidak sanggup Bisa. menyiapkan perbaikan dengan waktu yang singkat. Nah, mereka meminta waktu tambahan untuk perbaikan ini selama 2 minggu. Ya. TJM tambahan berarti Bu ya? Ya. Itu karena Karena tidak kelengkapan bahan tidak lengkap, yang tidak kurang lengkap, dari ya. RSUD Bu ya. Ya. Maka diminta SP Ya. TJM sama orang keuangan Bu ya. Ya, di kesepakatan tadi rapat dengan surat Hasil kesepakatan rapat. Ya, Verifikator. dengan surat pernyataan tadi bahwasanya RSUD sanggup untuk memperbaiki dokumen selama 2 minggu paling lama. Yang menyatakan sanggup itu Bu Menyatakan sanggup apa? dari 2 minggu. pihak RSUD. Iya, karena pernyataannya harus dari direktur. Ada. Kalau itu ada disampaikan. Iya. Kalau itu ada disampaikan oleh direktur. Ini Ada dia. disampaikan sama direktur. Nah, ini dia. Tapi SPTJM-nya tidak dibuat. Kenapa? Kan pada saat penyampaian pada waktu yang sama. SPTJM yang satu lagi Bu ya. Iya. Yang kedua ya. Yang pakai materai 6.000. Ya. Ya. Bukan yang dari Bukan yang KMK, sesuai ya. dengan KMK. Nah, kemudian di WA lah yang Mona dia baca WA-nya tapi tidak ada respon. Kalau Pipi masih waktu itu ceknya 1, kapan dia dibaca ya saya tidak tahu karena itu melalui HP-nya PPTK. Sesuai dengan perjanjian kita tunggu sampai jam 11 malam. Saran dari keuangan kita tunggu di Dinkes. Tapi kami sebagai pribadi dengan PPTK karena berbuan hari hujan udah malam, ya nggak sanggup kalau menunggu di Dinkes depan. Nah izin Bu, sekarang kita mau runut sedikit ke belakang lagi Bu. Kita runut ke belakang. Pembentukan tim verifikator itu dilakukan pada bulan Iya Pak ya, saya cari dulu ya.
22 September. 22 September Bu ya. Keputusan Bupati. Verifikator. Ya. Dan verifikator kabupaten. Iya, kabupaten Bu ya. Ya, soalnya kan RSUD juga mempunyai tim verifikator internal. Artinya dana BOK khusus tambahan ini memang dialokasikan untuk pembayaran insentif Bu ya. Ya, insentif Itu tenaga di- kesehatan yang menangani di- COVID. Tambahkan berdasarkan pengajuan Ya, dari Dinkes. institusi. dari Dinkes ya. Dari RSUD, Dari institusi berarti dari RSUD ya. dari RSUD. Nah, Berarti itu kan sudah ada Bu. Ya. Artinya itu kan sudah ada pemberitahuan dari awal dari pihak RSUD kalau mengajukan dana insentif dari dana BOK tambahan. Itu artinya Bu. Pengajuannya di 16 November. Bukan itu. Dana BOK dicairkan itu kan berdasarkan dari kementerian. Nah, BOK tambahan itu kan berdasarkan permintaan ya. Atau diberikan sama Dinkes saja. Ada dari Iya, dari Kemenkes pusat saja. langsung ada alokasi per Langsung. kabupaten kota. Oh, memang sekian, dialokasikan sekian. langsung, ya? Ya. Jadi dengan mengetahui itu Dinkes RSUD meminta untuk Ya, untuk dibayarkan insentifnya yang mulai dari Juni. Soalnya kalau dari April sama Mei orang tuh menggunakan dengan dana BTT ya. Dari dana BTT. Maret, jadi kendalanya April, gimana? Mei. Ya. Jadi kendalanya Bu, artinya kita ingin melihat, kita menduga ada kelalaian dari salah satu pihak. Kita tidak itu Dinkes tidak menyalahkan Dinkes, tidak menyalahkan RSUD, tapi kita ingin melihat ada tidak kelalaian di antara kedua belah pihak. Tanggal 16 November ya, itu pihak RSUD sudah mengajukan permohonan pencairan usulan. Nah, di sini ada rentang waktu yang cukup panjang Bu. ya. Rentang waktu yang cukup panjang sampai 30 November dengan alasan dari Dinkes tadi karena ada tim verifikator yang tidak hadir dan pembahasan anggaran yang membawa beberapa orang tim verifikator. Ya. Tim verifikator. Nah, apakah itu seluruhnya pergi 12 orang ini dan memang itu alasan yang tidak diverifikasi permohonan dari RSUD ini? Kalau dari 12 orang memang tidak pergi semua Pak, tapi kan penanggung jawab, wakil penanggung jawab, ketua dan anggota ke Pekanbaru. Kemudian dia ke PTK ada, tapi itu kalau memang tidak ada yang penanggung jawabnya, tidak ada ketua dan yang lainnya itu tidak mungkin. Berarti ketua pergi, penanggung jawab pergi, Hmm. terus Dan ada anggota yang pergi. ada anggota yang pergi. Artinya itu yang menyebabkan tidak bisa dilakukan verifikasi sampai tanggal 30 ya. Sampai 30 tanggal 24 tadi karena ada tim satu orang tim Ya. verifikator yang tidak bisa Yang hadir, pengawas. yang pengawas yang Ah. tidak bisa hadir. Nah, itu yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan sampai tanggal 30 baru bisa diverifikasi ya. Ya, Tanggal 8 verifikasi, tanggal 20. tanggal 30. Tanggal 30. Karena si Riza kan dia stop online-nya sampai tanggal 30. Iya. Makanya dijadwalkan tanggal 30 itu pada jam 14 untuk rapat. Tim yang pleno. ada Bu apa tidak bisa memulai terlebih dahulu? Untuk melakukan Ya, memulai setidaknya memulai verifikasi. bukan tidak mungkin Pak, tapi kan karena kita pingin tim pengawas ini sebagai tim penengah lah istilahnya ya. Sehingga nanti tidak terjadi kesalahpahaman ya. Kalau ada orang penengahnya kan berarti itu ada penetral gitu Pak. Makanya disepakatilah waktu itu tanggal 30 itu pada pukul 14 dilakukan verifikasi karena itu awal yang pertama kali. Ya, Tentu perlu tanggal 30 arahan-arahan. itu verifikasi awal ya. Ya, tentu itu perlu arahan-arahan dari Berapa lama Bu verifikasi dilakukan? Kan tanggal 30 baru dimulai. berapa lama maksudnya Pak? Tanggal 30 dilakukan rapat verifikasi ya. Ya. Nah, itu 1 hari kah atau 2 hari? Sehari itu Sehari langsung itu. siap kita sampaikan apa bahan yang perlu disampaikan Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, dari mana Dinkes mengatakan kekurangan bahan-bahan tersebut? Sementara rapatnya hanya dilakukan di ruangan. Ya, dari bahan Mana verifikasi dilakukan? Verifikasi seperti apa itu? dari bahan yang disampaikan usulannya yang Juni
verifikasi, tentu kita pedomani dengan KMK. Di KMK itu kan banyak yang diminta. Contoh, SPT, Ya. rekening, NPWP,